Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan aplikasi WebCerstart Android. Jadi aplikasi ini sudah tersedia di Play Store. Bapak Ibu tinggal searching ya aplikasi WebCerstart di Play Store. Kemudian silahkan melakukan proses instalasi. Di sini saya sudah melakukan proses instalasi, jadi saya tinggal langsung open. Nah, aplikasi ini bisa digunakan oleh dua jenis user, yaitu user yang memiliki akun BPS atau pegawai BPS. Nah, user yang terdaftar, yang sudah terdaftar, walaupun punya akun BPS belum tentu sudah terdaftar di WebCerstart. Jadi intinya yang login BPS ini untuk pegawai BPS yang sudah terdaftar di aplikasi WebCerstart. Nah, kemudian login kedua adalah login yang digunakan untuk petugas. Dalam hal ini adalah PCL. Nah, saya pilih login yang bawah. Nah, kemudian jika petugas belum pernah menggunakan aplikasi WebCerstart sebelumnya, maka harus melakukan registrasi atau pendaftaran. Ada di mana tombolnya ada di sini ya, ada di tulisan daftar di sini, tinggal diklik saja. Nah, kemudian silakan mengisikan email yang nanti akan digunakan, email bebas ya, bukan email BPS tapi email bebas, email Gmail atau email apapun. Misalnya saya masukkan emailnya gmail.com, misalnya sekian Wida. Nah, password jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Jadi pastikan email dan password ini tidak lupa ya. Kalau lupa itu harus request ke admin untuk melakukan reset password. Nah, lalu masukkan kode referensi yang harusnya sudah dibuat oleh admin di BPS Kabupaten Kota, tinggal diminta saja kode referensinya ya. Misalnya kode referensi yang sudah dibuatkan oleh saya adalah WUC 8ZA. Nah, ini contoh ya, Bapak Ibu jangan meniru kode ini karena pasti akan berbeda dengan di kode referensi di tempat Bapak Ibu. Nah, jangan lupa untuk klik saya setuju, lalu lakukan registrasi. Oke, minimum 6 karakter ya Bapak Ibu. Jadi saya tambahkan 6. Oke, saya sudah berhasil melakukan registrasi, jadi tinggal masukkan saja email yang tadi saya gunakan saat registrasi. Send. Nah, ini saya skip saja ya. Tidak. Oke, ini adalah halaman utama dari aplikasi WebCerstart. Ada dua menu di sini, project dan map. Yang akan kita gunakan adalah satu menu saja, project. Namun satu hal yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan redownload aset. Redownload aset itu ada di menu pojok kiri atas ya, tinggal diklik. Kemudian pilih ke pengaturan. Nah, di sini ada tulisan redownload aset, itu diklik saja redownload ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk melakukan sinkronisasi master dari server ke aplikasi kita gitu. Jadi nanti master provinsi, kabupaten, kecamatan yang muncul itu sudah sinkron dengan server BPS seperti itu.
Oke, saya back. Nah, setelah melakukan redownload aset ini hanya dilakukan sekali ya Bapak Ibu, bukan berarti setiap buka terus di-download aset lagi, enggak, cuma sekali saja. Nah, selanjutnya kita ke menu project. Ini adalah menu yang utama yang harus digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi nanti semua geotagging atau semua pekerjaan geotagging itu disimpan ke dalam project. Nah, project ini dibuat sejumlah wilayah kerja Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki wilayah kerja 5 SLS, artinya Bapak Ibu harus membuat 5 kali project, 5 buah project. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini ada tombol tambah, diklik saja. Oke. Nah, kemudian kategorinya ini di sini hanya ada satu ya, ST 2023. Lalu wilayahnya disesuaikan dengan wilayah kerja Bapak Ibu saat ini ya. Misalnya saya bekerja di wilayah Bekasi, kemudian Masinan misalnya ya. Oke, saya pilih. Nah, project itu namanya harus sesuai dengan kode SLS yang tertera pada lembar L1 ya, pemutahiran L1. Jadi misalnya kita bekerja di RT1, nah dilihat di lembar form pemutahiran L1-nya tuh, RT1 tuh kode SLS-nya berapa, ada 4 digit di situ. Misalnya RT1 di tempat saya kerja saat ini memiliki kode 0001 misalnya ya. Oke, kemudian ditulis aja nama projectnya, ingat sesuai kode SLS-nya yang tertera di form L1. Oke, kita add. Nah, sudah terbentuk projectnya ya, ada satu project. Jadi ingat berapa project yang dibuat, sejumlah wilayah kerja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bekerja di 5 SLS, berarti harus membuat 5 project seperti itu. Nah, ini project ini misalnya Bapak Ibu salah memberi nama, ini bisa diperbaiki ya. Caranya di tombol yang kanan yang biru ini kita klik aja. Nah, misalnya saya mau memperbaiki di tombol edit ya di bawah. Misalnya nama project itu bukan 01, misalnya 02 seperti itu. Tinggal diupdate aja. Oke, lalu kita back. Nah, kalau diperhatikan ada perbedaan ya. Icon di sini awannya kok warnanya hitam. Artinya setelah melakukan editing pada nama project tadi, Bapak Ibu harus melakukan sinkronisasi lagi ke server, sehingga nanti perubahan yang Bapak Ibu lakukan itu terhubung ke server. Nah, di mana sinkronisasinya? Di tombolnya yang ketiga dari kiri ya, tinggal diklik aja. Nah, oke, kalau berhasil sinkronisasi, awannya menjadi hijau. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam projectnya, tinggal kita klik aja tab ya, tab di nama projectnya. Oke, kalau ingin misalnya petanya kok nggak di lokasi saya berdiri ya, tinggal nah, warna lingkaran biru ini menunjukkan posisi kita saat ini berada ya. Disarankan untuk menambahkan peta ya, menambahkan peta ke dalam setiap project. Nah, caranya di sini ada tombol layer namanya ya, atau bentuknya sama dengan, kemudian tanda plusnya itu kita pilih, kita tap. Nah, ini contoh peta-peta yang sudah pernah saya download. Nah, kita pilih yang plus ya, tanda plus. Nah, saya masukkan poligon. Poligon itu area ya, area SLS, atau kita pilih poligon SLS. Nah, kemudian SLS yang kita tampilkan sesuai dengan wilayah kerja kita saat ini. Di sini saya di Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, searching. Nah, oke. Di sini akan terlihat
daftar poligon ya, daftar poligon yang ada di wilayah Pangasinan, poligon SLS. SLS itu berarti kan RT ya. Kalau di Jawa mungkin di tempat lain akan berbeda. Nah, ini kode-kode ini adalah kode-kode SLS-nya ya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di wilayah kodenya apa. Misalnya tadi di project yang saya pilih kodenya 01, berarti peta yang ditampilkan 01. Nah, misalnya saya tampilkan semua ya, saya fetch all, tampilkan semua batas SLS-nya. Nah, muncul tadi batas SLS yang sudah saya tambahkan. Di sini ada yang paling bawah ya. Oke, saya tambahkan. Nah, di sini ini adalah poligon-poligon SLS. Di sini saya tambahkan semua. Sebaiknya sih Bapak Ibu bisa menambahkan satu poligon aja yang sesuai dengan projectnya, misalnya SLS kode 02, berarti petanya juga 002. Tapi kalau bingung bisa juga ditampilkan semuanya. Oke, untuk memudahkan mengetahui ini batas SLS mana, jadi bisa dimodifikasi tampilan petanya. Caranya, nah ini akan muncul ya peta SLS dengan kode sekian-sekian. Nah, kita klik kotak hitamnya. Oke, nah kita bisa ganti warnanya, outline-nya ini warna hitam, kita klik misalnya saya ganti warna merah ya. Di warna merah, jangan lupa ini digeser juga ke warna merah. Kemudian ini juga digeser ya ke warna merah. Nah, jadi kelihatan yang tadinya warna hitam jadi warna merah. Oke. Kemudian nah label, nah tadinya kan labelnya tidak ada, kita tampilkan misalnya menjadi NMSLS. NMSLS adalah singkatan dari nama SLS. Oke. Fontnya atau tulisannya misalnya saya ganti juga warna merah. Oke. Kemudian oke. Ya, selesai. Nah, sekarang saya bisa tahu saya berada di RT mana ya di sini. Saya warna apa? Biru adalah pas saya berdiri, kemudian batas RT-nya ini warna merah ya. Saya berada di RT 2 RW 11. Selanjutnya adalah proses geotagging ya kan. Merekam titik koordinat bangunan dari rumah tangga pertanian yang sedang kita kunjungi. Nah, ada di mana fiturnya? Di atas itu ada tombol kamera ya. Tinggal kita tap atau kita klik. Nah, ini akan muncul navigasi GPS ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah memperoleh nilai akurasinya di sini, yaitu sebesar 12 meter ya. Jadi di aplikasi WebCarsat ini secara default settingan akurasinya itu maksimum 20 meter. Jadi Bapak Ibu jika belum mencapai di bawah 20 meter, ini tidak bisa kita save ya, tidak bisa ditekan next-nya. Oke, berikutnya set pilih next. Nah, selanjutnya, nah ini isikan nomor bangunan yang sesuai dengan nomor bangunan pada komponen perakhiran L1 ya. Misalnya nomor bangunannya nomor bangunan 1, deskripsi opsional bisa diisi atau dikosongkan. Kemudian pilih kategori bangunan, tipe landmarknya juga kita pilih, bangunan berpenghuni ya. Nah, jumlah infrastruktur biarkan saja, alamat bisa diisi. Nah, kepala rumah tangga itu diisi sesuai yang ada di L1 ya, misalnya Bapak Ihsan. Nah, jumlah RT yang memelihara menguasai pertaniannya sesuaikan juga sesuai yang ada di form L1 yang misalnya ada 2 rumah, 2 RT. Subsektor pertanian dari ART tersebut ada dan peternakan. Oke. Lanjut, kita save. Nah, ini hasilnya
lokasi rumah atau bangunan yang sudah kita geotagging. Nah, misalnya Bapak Ibu merasa kok lokasinya nggak pas ya, nah ini bisa digeser ya. Misalnya lokasinya itu yang pas itu harusnya di sini, kita bisa geser. Setiap nanti kan secara berkala, jadi disarankan Bapak Ibu mengupload hasil geotagging ini. Nah, ada di menu menunya ada di pojok kanan atas ya. Tinggal diklik. Nah, di sini ada landmark, itu dipilih aja. Nah, nanti akan, ini kan saya baru satu geotagging ya, jadi cuma ada satu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan misalnya 10 geotagging, berarti ada 10 baris di sini, 10 baris foto landmark ya. Ini ada foto, walaupun sebenarnya untuk kegiatan ini fotonya kita matikan ya, jadi fitur kameranya kita matikan. Oke, kemudian nah ini adalah tadi nomor bangunan ya yang pertama. Nah, kita lakukan upload bisa menggunakan tombol upload yang ini yang di atas, atau bisa kita upload satu persatu. Misalnya saya mau upload melalui menu upload satu persatu ya, saya tinggal klik upload ya, kita unggah. Oke, berhasil. Jika landmark yang sudah diupload berhasil diupload, akan ditandai warna awan hijau seperti ini. Nah, kemudian akan muncul satu kode atau ID ya. Di sini ID-nya adalah 10CTQU. Dan sejumlah 6 digit ya, 6 digit. Ada alfabet, ada nomor. Nah, kode atau ID landmark ini yang harus Bapak Ibu salin ke form L2-nya seperti itu. Jadi ini jangan sampai tidak disalin ya. Jadi jangan lupa semua bangunan sudah di geotagging, ID landmarknya itu disalin ke form L2 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada perbaikan, yang tinggal di perbaikan isian misalnya, kita tinggal kita tap lagi, kita edit seperti itu. Nah, misalnya ternyata bukan peternakan tapi tanaman padi misalnya ya, kita update. Nah, setelah melakukan updating jangan lupa diupload kembali. Jadi pastikan semua landmark hasil geotagging ini sudah terupload, yaitu ditandai warna awan warna hijau seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.